Yo guys, selamat datang di channel Sob Iler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 14 Part 2. Oke, let's begin. Cerita diawali dengan asosiasi penyihir yang sedang bergosip. Mereka membicarakan masalah iblis muda yang paling terkenal. Ya, tentunya keluarga Rias juga ikut dibicarakan di sini. Di sisi lain, keluarga Gremory masih terus giat berlatih. Dan ya, seperti biasa, Kiba menjadi lawan latihan Issei. Kenapa saya bilang biasa? Kalau kalian ingat, di High School DxD Season 1, siapa coba yang jadi lawan Issei untuk latih tanding? Kiba kan? Oke, lanjut. Tapi kini, Kiba sudah menjadi Sultan Pedang dan memiliki pedang-pedang yang berbahaya seperti Makengram, pedang pembunuh naga, membuat Issei kewalahan. Di sisi lain, Drake masih tidur, ya karena dia itu kecapean. Jadi ya, Issei tidak dapat memakai kekuatan Triana miliknya. Di sisi lain, Issei merasa khawatir, karena jika saja ada musuh kuat muncul, maka dia akan kerepotan nantinya. Meskipun demikian, pekerjaan Drake yang membuat Issei masih terus hidup hingga saat ini tidak dapat dia abaikan. Jadi Issei tidak mau jika dia harus mengganggu istirahat Drake. Di sisi lain, Kiba juga mengeluh tentang betapa sulitnya mengendalikan Makengram. Ya karena pedang itu menguras banyak sekali energi. Dan ya, saya baru tahu kalau Gram itu pedang pembunuh naga. Gram ini perpaduan antara kutukan dan pembunuh naga gitu. Wajar aja ya kalau Kiba kerepotan memakai pedang support OP ini. Lalu Kiba menyimpan Gram ke dimensi lain. Taktik ini mirip seperti yang dipakai Xenovia untuk menyimpan Durandal. Di sisi lain, Xenovia juga semakin meningkatkan pengendalian X Durandal miliknya. Tapi ya, mengendalikan 7 kemampuan Excalibur itu sulit. Jadi, Xenovia baru dapat menyempurnakan kemampuan penghancurnya saja. Yap, itu adalah pedang Excalibur pertama yang Xenovia pegang, yang bernama Excalibur Dexcration. Lalu Irina memperlihatkan bagaimana cara untuk memakai kemampuan Excalibur Mimic. Lalu di sini ada info menarik tentang 7 kemampuan Excalibur ini. Apa harus saya jelaskan ya? Oke, mungkin aja nanti akan bermanfaat. Jadi, 1, yaitu Excalibur Dexcration. Ya, sudah gak perlu dijelaskan lah ya. Kedua, Excalibur Mimic, yaitu mengubah elastisitas dari si Excalibur itu, bisa selentur cambuk atau setajam jarum. Ketiga, Excalibur Rapidly, kemampuannya yaitu menambah kecepatan ayunan pedang dan kecepatan gerak pengguna juga. Excalibur Transparansi, yang keempat, kemampuannya untuk membuat penggunanya tak terlihat. Yang kelima, Excalibur Nightmare. Mungkin dari semua kemampuan Excalibur di atas, cuman ini nih yang kurang berguna. Ya karena untuk memakainya harus jago sihir. Nah, ini kan pendekar pedang, mana bisa dia pakai sihir. Jadi ya, kekuatannya memakai sihir untuk membuat ilusi pada lawannya. Yang keenam, Excalibur Blessing. Untuk blessing ini saya kurang mengerti, tapi ya mungkin sejenis debuff untuk ras tertentu gitu kali. Ya karena Issei menjelaskan kalau kemampuan dari Excalibur ini adalah untuk melemahkan kekuatan iblis atau vampir atau kuyang atau ya apalah gitu dengan ritual tertentu gitu pokoknya. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah Excalibur Roller. Ini adalah pedang yang dulu dipakai oleh Arthur. Katanya ini bisa mengendalikan segala sesuatu yang diinginkan oleh penggunanya. Dalam hal ini si Arthur dulu memakainya untuk mengotak-atik dimensi. Karena ribet, intinya dia itu mengontrol dimensi gitulah memakai pedang ini. Dan kalau kita lihat dari ketujuh pedang Excalibur itu, Excalibur Ruler ini yang paling terkuat dan Excalibur Nightmare yang terlemah kalau dipegang Xenovia. Tandai kata-kata itu ya, kalau dipegang Xenovia. Lalu Irina menyindir Xenovia. Ya karena dari kemampuan 7 pedang itu, Xenovia baru memakai 1 kemampuan saja yang mampu dia kendalikan.
Lalu di sini Issei mengeluh karena berkat cao-cao atau gara-gara cao-cao banyak iblis liar berkeliaran. Itu membuat pekerjaan mereka menumpuk. Lalu kalau kalian penasaran dengan dunia bawah yang diacak-acak oleh monster, sekarang sudah mulai diperbaiki kok, don't worry. Lalu Issei, Kiba, Xenovia, dan Irina mulai berjalan ke tempat Rias dan yang lainnya berlatih. Di sana ada banyak orang, termasuk Levi, Kuroka, dan Opis. Di sini, Levi mengobrolkan masalah sihir bersama Rosewise, sementara Asia bermain bersama Opis. Lalu Rafael itu masih di kamar Issei untuk mencari penyihir yang cocok untuk Issei. Buset dah, rajin bener nih manajer. Dan kalau kalian tahu, dokumen yang diperiksa itu ratusan, anjir. Lalu Asia bersama Opis berlari-lari kecil ke arah Issei. Di sini Asia mengatakan pada Issei kalau dirinya bersama Opis telah mempererat hubungannya dengan Rasei. Dan ya, kalau kalian nonton Jilid 13 part 2 kemarin, Opis itu bermain bola bareng Rasei kan. Nah jadi tingkat respect mereka menjadi tinggi sekarang. Lalu di sisi lain, Kuroka menepati janjinya untuk mengajari Koneko tentang kekuatannya. Jadi ya intinya, di sini keluarga Gremory berlatih kekuatan yang mereka miliki masing-masing. Karena panjang banget, jadi saya skip aja gitu kan. Singkat cerita, setelah selesai berlatih, Issei mandi. Setelahnya, dia bersantai di sofa sambil makan es krim, ditemani dengan juniornya yang imut-imut, yaitu Koneko, yang duduk di pangkuan Issei. Lalu Issei dilabrak oleh Rafael, ya karena si Koneko ini dan Issei duduk berduaan di sofa, depan semua orang anjir. Tapi ya, Issei mengatakan kalau dia tidak keberatan Koneko duduk di pahanya, ya karena Koneko itu ringan. Lalu Rafael dan Koneko mulai ribut. Mereka memperebutkan tentang siapa yang boleh duduk di pangkuan Issei. Jadi, untuk menengahi hal itu, Issei membiarkan Koneko duduk di paha kiri dan Rafael duduk di paha kanan. Jadi adil kan sekarang? Keesokan harinya, Issei main-main lagi ke ruangan OSIS. Di sini dia memainkan sebuah game dengan Saji, tapi ya dia kalah terus. Lalu Saji menyinggung masalah Issei dan Rias yang sudah berpacaran. Ya intinya masih Saji ini iri pada Issei. Karena kalau kalian tahu, Saji juga sebenarnya jatuh cinta pada ketuanya, yaitu Sona Sitri. Tapi ya sama seperti Issei, dia itu malu-malu naga. Malu-malu kucing, malu-malu naga. Ngomong-ngomong masalah Sona Sitri dan Saji, di High School DxD Season 3, saat Saji melawan Loki, dia pernah bilang kan ingin membuat sekolah untuk anak-anak di dunia bawah. Pantas aja ya dia dulu bisa dikalahin oleh Jen, memakai sandra oleh anak-anak. Oh, oke lanjut. Lalu tak lama, Sona datang sambil tersenyum pada Issei dan memanggil nama Issei. Intinya jangan jatuh cinta ya pada Issei, Sona. Oh ya, di sini Issei disuruh untuk memanggil nama Sona. Memanggil namanya Sona aja gitu kan. Tapi Issei ragu. Dan dia terus memanggil nama Kaicho saja sampai sekarang. Kaicho. Lalu Sona menggoda Issei dengan memeluk Issei dari belakang. Tentu saja Saji langsung berkeringat dingin melihat hal itu. Ya, saya juga sebagai pengamat merasakan hal yang sama dengan Saji. Gak kurang banyak cewek lu Issei gitu kan. Di sisi lain, semua bidaksana malah merestui hubungan Issei dan Sona. Mereka berkata bahwa Issei harus membuat ketuanya jatuh cinta. Ya, ini tuh cinta segi berapa gitulah, bingung saya. Lalu Tsubaki datang dan menatap Issei dengan dingin sambil berkata bahwa ketuanya tidak akan jatuh cinta dengan semudah itu, Ferguson. Di sisi lain, Issei menghayal tentang Tsubaki dan Kiba yang harus cepat-cepat jadian. Ya karena Issei mulai risih dengan perilaku Kiba yang seakan terobsesi pada Issei, homo lah tepatnya. Ngomong-ngomong masalah Kiba, ada OVA yang menunjukkan Kiba jadi cewek loh. Oke lanjut. Lalu Sona melakukan telepati pada Issei. Dia berkata bahwa dirinya harus segera kembali karena pertemuan dengan vampir akan dilakukan. Lalu malam harinya, Issei dan keluarga Gremory berkumpul di ruang klub penelitian gaib. Selain itu, ada juga keluarga Sistri juga hadir di sini.
Tentu Azazel juga ada. Lalu ada tokoh baru, yaitu seorang wanita dari surga. Dia cantik katanya sih, wajar sih, dia kan malaikat. Lalu dia itu bernama Griselda Quarta. Tapi ya, wajahnya mirip tante-tante kalau menurut saya. Lalu beberapa saat kemudian, dari gerbang sekolah, hawa dingin mulai menyelimuti mereka. Masuk dan terus masuk. Ternyata itu adalah para vampir yang mulai datang dan menghampiri pertemuan ini. Lalu vampir yang dimaksud adalah seorang gadis imut. Tapi ya, setan tetap aja setan. Dia nggak punya bayangan anjir. Tapi lucu aja gitu kan ngeliat ekspresi Issei. Ternyata gadis itu bernama Elmen Hilde Galsnestein. Susah banget namanya. Intinya nama panggilan itu Elmen. Dan ternyata dia adalah gadis dari keturunan vampir murni. Wow, faksi Carmilla lah tepatnya. Jadi ingat sesuatu ngomong-ngomong Carmilla ya. Lalu Elmen mulai membicarakan masalah yang terjadi pada hadirin sekalian. Jadi ya, pemilik Longinus muncul di dunia vampir dan menyebabkan kekacauan. Secara tidak langsung, ini tuh spoiler anjir. Ya kalau Issei bakal melawan pemilik Longinus yang baru gitu kan. Dan Elmen mengatakan kalau yang mengacau adalah Longinus Spiritual Guile. Intinya, pemilik Longinus ini ingin keabadian. Ya karena kalau kalian ingat, vampir itu punya banyak banget kelemahan. Apa saja ya? Salah satunya itu ya bawang putih. Terus dia itu takut sama matahari dan lain-lain lah, pokoknya banyak kelemahan vampir. Jadi dengan kekuatan Longinus, mereka ingin mendapat keabadian tanpa kelemahan gitulah pokoknya. Dan Elmen menjelaskan kalau sudah banyak vampir yang mati karena ulah mereka. Dan di sini Elmen ingin meminjam kekuatan dari Gasper Vladi. Ya karena Gasper itu kan salah satu vampir yang unik. Elmen tahu kalau Gasper punya kekuatan yang dahsyat. Bahkan mampu mengalahkan pemilik Longinus. Ya tepatnya Georg. Lalu di sini Elmen mulai toksik dan mengatakan bahwa Gasper adalah half vampir. Kalau menurut saya sih nggak toksik juga. Tapi di dalam dunia permoralan, ya setengah-setengah itu seperti half elf, kalau Akuma, half vampir ini dibenci. Jadi wajar aja Issei kesal. Lalu, melihat dirinya sudah mulai dipojokkan, Elmen mengeluarkan dokumen dari Ratu Carmilla. Ya intinya ini tuh hubungan diplomasi antar golongan. Karena ribet, saya sebut aja perdamaian sementara. Intinya, mereka itu kekeh ingin membawa pergi Gasper. Dan karena sudah sangat kesal, akhirnya Issei mulai mengeluarkan kata-kata. Tapi ya, di sini Elmen mulai songong dan dia sombong karena statusnya jauh di atas Issei. Dia itu adalah utusan dari kerajaan vampir, sementara Issei apa coba? Cuman pion. Di sisi lain, Rias hanya menghirup nafas yang panjang. Ya karena dia tidak mau emosinya meluap. Rias menjawab setiap perkataan Elmen dengan mata dingin, tapi tetap ramah. Di sisi lain, Elmen tidak peduli, seakan dia tahu ini akan terjadi. Lalu, setelah meninggalkan seseorang untuk menunggu jawaban mereka, Elmen pun pergi. Bersambung. Elmen ini ya cantik-cantik, kok sombong dan sadis gitu kan. Dari yang saya tangkap dari rapat ini tuh, kalau aja Azazel menolak ajakan perdamaian, mungkin aja dia bakal ngajak perang ketiga aliansi ras. Meski ya, saya itu nggak yakin. Mereka itu mampu apa emang menang melawan aliansi tiga ras gitu kan. Ya sudahlah, pokoknya mah. Thanks for watching and titik. Bye-bye.